Sehat. Kali ini kita punya obrolan sadis, obrolan seputar medis. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas tentang stigma sosial COVID-19 dengan narasumber kita, Dr. Priscilla. Beliau bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Bekasi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi semua. Gimana dokter kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat ya. Oke dokter, ini kan kita membahas topik tentang stigma sosial COVID-19 ya dok ya. Kalau untuk stigmanya itu maksudnya apa ya dok? Yang dimaksud dengan stigma COVID-19 itu sebenarnya konotasi negatif terhadap sekelompok orang tertentu yang menderita COVID-19 saat ini. Terus kenapa sih dok ada stigma COVID-19? Kalau sekarang ada stigma COVID-19 ini karena pertama COVID-19 kan penyakit baru. Nah, ini baru muncul di seluruh dunia. Kemudian ini penyakit yang menular, yang proses penularannya juga sangat cepat. Kemudian belum ada obatnya. Nah, karena belum ada obatnya, jadi banyak orang yang masih takut. Kemudian vaksin juga kan masih, kalau untuk di Indonesia kan masih proses ya, masih belum bisa dijual bebas, masih dalam proses penelitian gitu. Kira-kira siapa aja sih dok yang rentan terkena stigma ini? Yang pertama petugas medis. Nah, jadi bisa jadi dokter, bisa jadi perawat yang kerja melayani pasien COVID kan. Nah, kalau saat mereka pulang, orang-orang pasti takut, oh ini bawa virus juga gitu. Kemudian pasien COVID-nya sendiri, pasiennya yang udah sembuh pun pada saat pulang ke rumah pasti mereka juga masih menghadapi stigma ini. Karena kan orang masih belum terlalu yakin ya, masih takut nih, masih takut mungkin masih bisa ketularan gitu. Kemudian keluarga dari pasien sendiri gitu, yang serumah apalagi gitu, itu juga biasanya terkena dampak stigma ini. Jadi itu dampaknya ya dok ya. Dampaknya ada lagi nggak dok? Dampak lain ya? Iya, dampak lainnya selain dampak lain yang lebih luas sih, yang pasti jadi bikin orang stres ya, banyak muncul masalah kesehatan jiwa. Jadi orang yang stres, merasa dikucilkan, jadi muncul masalah-masalah kesehatan jiwa. Pasien kesehatan jiwa itu sebenarnya meningkat pada masa pandemi ini. Kemudian dampak lain, orang yang merasa dirinya sakit jadi kayak takut gitu untuk periksa diri ke rumah sakit ya dok ya? Takut rumah sakit, takut periksa, takutnya jangan-jangan saya COVID, jadi nggak mau periksa, malah nutup diri, padahal dia mungkin punya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, jangan-jangan saya COVID, jadi dia nggak periksa. Nah, ini kan bahaya juga kan gitu. Habis itu jadi di wilayah lingkungan tempat tinggal kita yang pasti suasana juga jadi tegang kan karena ini gitu sih. Kira-kira ada pencegahannya nggak ya dok buat stigma ini, untuk stigma COVID ini? Kalau untuk mencegah sih yang pasti harus disebarkan berita tentang COVID ini secara luas. Beritanya tuh harus benar-benar berita yang terpercaya, dari sumber yang benar-benar berdasarkan fakta dan bukti ya gitu. Jangan sampai orang terpengaruh terlalu gampang dengerin cerita rumor-rumor atau hoax tentang COVID kan banyak nih gitu. Kemudian salah satu cara lainnya itu kita sebisa mungkin mengharapkan orang-orang yang pakar, yang punya yang sebagai panutan lah, mungkin dari dokter sendiri, mungkin dari pemuka agama, atau influencer, nah itu menceritakan hal-hal yang positif lah tentang COVID, jangan cuma cerita yang negatifnya aja. Itu sih salah satunya. Terus gimana sih dok caranya kita menghindari dari stigma ini? Untuk siapa nih maksudnya?
eh, untuk cara masing-masing pribadi kita iya, lah ya. pribadi kita. Kalau itu sih yang pertama yang harus kita ingat ya, kita tekankan, kita jangan sampai nyebut orang yang menderita COVID-19 itu sebagai korban. Jadi kita jangan bilang, oh itu tetangga saya korban COVID. Jangan, kita harus sebut sebagai pasien. Nah, kemudian kita harus beri dukungan. Orang yang sudah menderita COVID ini, siapa sih yang mau sakit, ya kan? Kalau memang ada orang yang kita kenal, dia terkena COVID, kita harus beri dukungan. Mungkin kita nggak bisa jenguk, kita bisa telepon, tanya kabar, kirim makanan, kirim vitamin, bisa video call. Jadi terhibur gitu. Karena kan masa apa? Biasanya harus karantina nih, minimal berapa hari tuh? 14 hari ya 14 kan? hari ya. Nah, kemudian kita juga harus apresiasi kepada tenaga medis yang sudah ngobatin, yang merawat. Nah, itu harus diapresiasi gitu sih. Oke. Jadi ini kesimpulan sebenarnya kita juga butuh kerjasama dari pihak-pihak tertentu ya dok ya. Nggak cuma dari diri kita atau keluarga kita aja ya dok ya. Dari mungkin RT tadi ya kesimpulannya kita terus untuk menghindarilah stigma COVID-19 ini. Karena memang perlu kerja sama semua pihak sih. Jadi karena kan kita pengen pandeminya cepat selesai, tapi jangan cuma ngandelin pemerintah, tapi kitanya juga nggak ikut peran serta. Jadi semua harus berperan serta. Oke, baiklah dokter, terima kasih atas infonya. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kayak gini ya dok ya. Untuk menanyakan info-info selanjutnya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Oke teman-teman, berakhir sudah obrolan sadis kita hari ini dengan Dr. Priscilla. Semoga videonya bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, kalau untuk teman-teman ada yang kurang paham atau kurang jelas, atau mungkin ada ide topik untuk selanjutnya obrolan sadis kita, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali.